Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng tentang strategi dakwah dan prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi beliau dulu. Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dan sangat memberikan efek yang besar dalam sejarah Islam. Juga beliau ini berasal dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, dan lahir sekitar 13 tahun setelah Nabi Muhammad. Jadi lebih muda beliau daripada Nabi Muhammad, dan beliau ini dikenal dengan sosok yang tegas, pemberani, dan juga adil. Lalu awalnya beliau ini sangat membenci Islam, sampai akhirnya beliau ini mendengarkan adiknya itu mengaji, melantunkan ayat suci Al-Quran, dan setelah itu beliau itu tersentuh dan kemudian masuk Islam. Dan kemudian peristiwa ini tuh juga menjadi titik balik besar dalam Islam. Karena apa? Karena setelah itu umat Islam ini berani untuk dakwah secara terang-terangan. Dan Umar ini dikenal juga dengan gelar Al-Faruq, yakni pembeda antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dengan yang batil. Dan beliau ini wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, setelah ditikam oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama, beliau menggunakan strategi taujih atau pengarahan. Jadi beliau ini mengarahkan bawahan beliau ini untuk agar dakwanya itu tetap berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, beliau juga menjalin hubungan. Jadi hubungan beliau dengan rakyat dan para pemimpin daerah itu sangat baik, sehingga dakwah Islam ini dapat diterima dengan mudah. Yang ketiga, beliau menggunakan rikobah atau pengawasan. Jadi para pejabat di sana itu selalu diawasi dengan ketat agar tidak menyalahgunakan jabatannya, dan hidup rakyat di sana itu sangat-sangat sejahtera, seperti itu. Yang selanjutnya pastinya yaitu tentang prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama, beliau dapat memperluas wilayah seperti di wilayah Mesir, Romawi, dan Persia. Yang kedua, beliau juga salah satu orang beliau adalah satu-satunya orang yang membuat kalender Hijriyah sebagai penanggalan resmi untuk umat Islam. Yang ketiga, beliau juga mendirikan kota strategis seperti Basra dan Kufah untuk pemerintahan dan militer. Dan juga beliau ini mengatur sistem keuangan dan administrasi melalui Baitul Mal. Yang keempat, beliau juga memulai sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Jadi yang pertama kali menginstruksikan sholat jamaah pada bulan Ramadan yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau juga membangun sistem keamanan dan militer yang terorganisir, seperti itu. Jadi dari kisah Umar bin Khattab ini kita bisa belajar pentingnya keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam memimpin. Beliau ini adalah teladan bagi umat Islam, khususnya dalam hal dakwah, kepemimpinan, dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran, seperti itu. Yang selanjutnya yakni saya akan memberikan sebuah kuis untuk kalian semua, dan silahkan mengamati kuisnya dengan seksama dan teliti. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama lengkap dari Umar bin Khattab? Jawabannya adalah B. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Pertanyaan nomor 2. Apa tujuan Umar melakukan rikobah dalam kepemimpinannya? Jawabannya C. Mengawasi pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan. Nomor 3. Mengapa masuk Islamnya Umar dianggap sebagai titik balik bagi umat Islam saat itu? Jawabannya C. Karena keberaniannya membuat muslimin tampil terbuka dan percaya diri dalam berdakwah. Nomor 4. Strategi Umar menjalin hubungan baik dengan rakyat dan pemimpin kota lokal bertujuan untuk
Jawabannya C. Memastikan dakwah diterima tanpa paksaan dan dengan kedekatan sosial. Pertanyaan nomor 5. Nilai moral utama yang bisa dipetik dari kepemimpinan Umar bin Khattab adalah? Jawabannya C. Keadilan dan tanggung jawab. Itulah beberapa pertanyaan dari materi Umar bin Khattab. Terima kasih sudah bermain. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembelajaran tentang Umar bin Khattab ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.